Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ernawati, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon yang akan menyampaikan materi budaya perusahaan mengenai implementasi budaya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam implementasi budaya kali ini. Yang pertama adalah kekuasaan organisasi, yang kedua sumber-sumber kekuasaan organisasi, yang ketiga sosialisasi budaya, yang keempat membangun budaya yang kuat, dan yang kelima lingkungan dan adaptasi. Bahasan yang pertama adalah kekuasaan organisasi. Menurut Greenberg dan Baron pada tahun 1995, kekuasaan organisasi atau organization power merupakan kapasitas untuk mengubah perilaku dan sikap pihak lain berkaitan dengan cara yang dikehendaki organisasi. Kekuasaan organisasi memiliki fungsi dan peran. Yang pertama, restrukturisasi, yang kedua, alokasi sumber-sumber, yang ketiga, menetapkan formasi karyawan, yang keempat, membangun standar-standar, yang kelima, prosedur, dan yang terakhir adalah strategi usaha. Dengan kata lain, kekuasaan organisasi adalah wewenang yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atas dasar kepentingan organisasi. Kekuasaan organisasi tentu saja berada di pucuk pimpinan, dan pemimpin dalam hal ini apakah pendiri, pemilik, atau kelompok kecil yang merupakan orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan organisasi. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki manajemen kesan, visi dan nilai perusahaan, serta wewenang. Pokok bahasan yang kedua mengenai sumber-sumber kekuasaan organisasi. Jadi, kekuasaan organisasi dapat muncul dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek organisasional yang terdiri dari struktur, sistem, dan tujuan-tujuan. Yang kedua, aspek atribut individual yang terdiri dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, atau kepemilikan. Pokok bahasan berikutnya atau pokok bahasan yang ketiga adalah sosialisasi budaya, terdiri dari implementasi budaya, keteladanan, penokohan, rutinitas, simbol, dan slogan. Bicara tentang sosialisasi budaya, itu sama dengan mengimplementasikan budaya tersebut. Implementasi budaya adalah sebuah proses yang terintegrasi dalam sebuah sistem sosial yang merupakan sosialisasi. Menurut Robbins, pada tahun 1998, sosialisasi merupakan proses adaptasi karyawan terhadap budaya yang diciptakan oleh organisasi. Sosialisasi budaya sendiri memiliki dua tahap. Yang pertama adalah tahap pembelajaran, yang kedua adalah tahap adaptasi. Tahap pembelajaran adalah waktu di mana karyawan belajar tentang pola kehidupan organisasi, sedangkan tahap adaptasi merupakan waktu di mana karyawan sudah melakukan menyesuaikan terhadap sistem keorganisasian yang merupakan sebuah proses. Dalam sosialisasi budaya diperlukan adanya keteladanan. Keteladanan adalah tindakan dan pemikiran-pemikiran seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu yang telah menjadi keharusan secara benar. Keteladanan merupakan bagian dari cadre priming, yaitu proses mempersiapkan generasi penerus. Menurut Morgan, pada tahun 1998, cadre priming sebagai empowering human resource yang bertujuan membentuk excellent power, yaitu bagaimana perusahaan memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya kreatif,
inovatif, dan handal sehingga memiliki kematangan dalam menghadapi masa depan perusahaan. Cara mensosialisasikan budaya yang berikutnya adalah dengan penokohan. Penokohan merupakan sebuah cara yang menceritakan tentang tokoh secara individu maupun organisasi yang berisi nilai-nilai, tata cara, anggapan maupun prestasi dari waktu ke waktu untuk memberi pelajaran bagi generasi penerus dalam mengendalikan dinamika organisasi, termasuk di dalamnya informasi tentang peta budaya perusahaan. Menurut Neuhausser dalam bukunya Corporate Legend and Lore pada tahun 1993, cerita bagi perusahaan adalah bentuk komunikasi manusia yang paling handal, yang bertujuan memberi peluang bagi pendengarnya untuk merasakan dan melihat informasi sekaligus memahaminya secara faktual. Selain itu, Neuhausser berpendapat bahwa menceritakan warisan organisasi itu harus mengandung seni. Kunci seni bercerita adalah kemampuan untuk membangun gambaran dramatis dan dikenang dalam pikiran pendengar. Jadi, cerita tentang warisan organisasi harus memiliki tujuan agar bisa memberi motivasi dan menjaga moral karyawan. Untuk itulah, cerita tentang warisan organisasi harus memiliki kriteria. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, ceritanya harus runtut. Yang ketiga, mudah didengar dan diingat. Yang keempat, waktu yang tepat. Dengan dipenuhinya kriteria tentang cerita warisan organisasi, maka diharapkan tujuan cerita tentang warisan organisasi tercapai. Tujuan tersebut adalah yang pertama, menanamkan nilai-nilai dan ajaran organisasi. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan budaya organisasi. Yang keempat, mendorong perubahan. Yang kelima, sebagai pengendali perilaku organisasi. Cara mensosialisasikan budaya yang berikutnya atau yang keempat adalah dengan rutinitas. Rutinitas dalam organisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui struktur dan non-struktur. Struktur organisasi membakukan komunikasi organisasi yang menunjukkan tentang bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Sedang non-struktur adalah kegiatan-kegiatan sosial perusahaan yang dilakukan berkenaan dengan pembentukan identitas dan kebanggaan. Setiap organisasi yang aktif, menurut Minboch pada tahun 1989, mempunyai 6 bagian dasar, yaitu yang pertama ideologi, yang kedua strategic affect, yang ketiga middle line, yang keempat the technostructure, yang kelima the support staff, yang keenam, the operating core. Lebih lanjut, Minboch juga menyatakan terdapat 6 unsur dalam struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, keputusan yang dipusatkan. Dan yang keenam, formalisasi. Struktur organisasi menjelaskan dan membakukan secara formal tentang prosedur kerja yang mencakup pola komunikasi, kewajiban, hak, pengendalian, tanggung jawab, kontrol, serta sistem balas jasa. Struktur menjadi media sosialisasi budaya secara formal, sedangkan secara non-formal atau kegiatan-kegiatan rutin non-struktural adalah biasanya merupakan serangkaian kegiatan yang berulang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman individu terhadap nilai-nilai utama perusahaan dan kebersamaan. Contohnya,
para karyawan Walmart setiap pagi memiliki kebiasaan yang sama, yaitu para manajer memimpin karyawannya menyanyikan lagu yang membangkitkan semangat kerja, disusul dengan mengeja nama perusahaan dengan bersamaan, dengan meneriakkan bahwa pelanggan adalah nomor satu, serta memikirkan nomor tokonya. Keduanya merupakan sebuah rutinitas yang merupakan bagian dari sosialisasi budaya. Sosialisasi budaya yang terakhir atau yang kelima adalah melalui simbol dan slogan. Simbol adalah objek atau tindakan yang memberi arti bagi perusahaan yang dapat berupa logo, materi, atau tindakan yang di dalamnya mengandung filosofi. Sedangkan slogan atau sering disebut credo adalah kata-kata atau kalimat yang mengekspresikan suatu nilai bagi perusahaan secara singkat dan mempunyai makna khusus bagi organisasi secara keseluruhan. Simbol, slogan, atau credo dapat ditempatkan pada pakaian seragam, mobil perusahaan, billboard, atau di ruang-ruang kantor yang strategis. Demikian sosialisasi budaya yang memang prosesnya harus melalui beberapa tahapan, waktu, dan kontrol yang ketat. Karena anggota organisasi memiliki latar belakang yang berbeda yang menyebabkan persepsi mereka terhadap keinginan organisasi menjadi berbeda pula. Pokok bahasan berikutnya atau pokok bahasan yang keempat adalah membangun budaya yang kuat. Budaya akan membentuk karakteristik serta membangun kepercayaan organisasi. Menurut Hickman dan Silva pada tahun 1984, mereka mengemukakan bahwa terdapat 3 langkah dalam mendorong budaya yang sukses. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua kompeten, yang ketiga konsistensi. Komitmen adalah perjanjian karyawan terhadap eksistensi organisasi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka tujuan-tujuan organisasi. Dan konsistensi merupakan kemantapan untuk secara terus-menerus berpegang pada komitmen dan kemampuannya sebagai karyawan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi. Menurut studi Purwanto pada tahun 1992-2004, bahwa budaya yang kuat dibangun oleh 4 dimensi K. Yang pertama komitmen, yang kedua kemampuan, yang ketiga kepaduan, yang keempat konsistensi. Komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan perlu didukung oleh kemampuan individual, baik keahlian teknis, psikologis, maupun sosiologis untuk memadukan diri sebagai bagian dari kehidupan perusahaan secara menyeluruh. Kondisi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten terhadap apa yang telah disepakati bersama. Keempat K pembentuk budaya yang kuat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok bahasan yang terakhir tentang lingkungan dan adaptasi. Perusahaan sebagai organisasi merupakan sebuah sistem terbuka yang berada di dalam suatu lingkungan. Lingkungan organisasi sendiri adalah semua elemen baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi organisasi. Menurut Chapman dan Karen pada tahun 1994, menyatakan bahwa sebuah pengaruh besar pada budaya internal perusahaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan dalam atau internal adalah lingkungan langsung yang mempengaruhi kinerja organisasi yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, dewan pimpinan, dan manajemen. Sedangkan lingkungan luar atau eksternal terdiri dari pesaing, pemasok, serikat pekerja, ilmu, pengetahuan, teknologi, kebijakan pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas inti perusahaan dalam menghadapi lingkungan adalah beradaptasi terhadap semua
pergerakan elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi kinerja baik yang langsung maupun tidak. Adaptasi adalah kemampuan dari sistem organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian tadi sudah saya paparkan materi tentang implementasi budaya yang materinya diangkat dari buku Budaya Perusahaan yang ditulis oleh Purwanto dan diterbitkan oleh Pustaka Belajar. Saya Maria Ernawati mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.